tidak sadar harus ikut dengan itu tanpa diminta persetujuan, karena dia sudah merupakan program nasional. Di satu sisi dia menjadi hak atas anak-anak kita, kalau itu yang di bawah, menjadi kewajiban negara sehingga tidak diperlukan lagi surat persetujuan orang tua. Tapi kadang-kadang ada sekolah-sekolah yang mengatasnamakan orang tua untuk meminta persetujuan. Bagaimana kalau itu terjadi? Teman-teman yang ada atau bunda-bunda PAUD atau teman yang di puskesmas tidak usah ke tempat. Cukup dimintai identitas yang bersangkutan yang meminta itu, kemudian kita laporkan ke kepala desa dan camat untuk menindaklanjuti SKB 4 Menteri ini. Nanti kan ada di situ sistem pengawasan dan pembinaan. Tapi ingat, ketika tidak ada imunisasi, satu yang terjangkit bisa meruntuhkan semua masyarakat ada di situ. Tapi sebaliknya yang sebelah sini, kalau ada imunisasi, karena daya tahan tubuhnya yang diimunisasi itu banyak, kemudian ada yang rentan di situ, secara tidak langsung dia terlindungi oleh yang sudah imunisasi. Tapi menjadi berbangga dia biasanya orang tua, anak saya itu dari imunisasi sehat-sehat saja. Tapi dia lupa, dia hutang budi sama yang sudah diimunisasi karena dia tidak ditulari. Kira-kira seperti itu. Tapi masih ada, tapi mudah-mudahan di KSB tidak. Tapi saya ingin sentil sedikit. Persoalannya KSB yang penduduknya cuma 165 tadi disampaikan 70%. Artinya, saya baru pulang dari Bekasi hari Sabtu kemarin, pertemuan evaluasi nasional, bahwa kalau karena target itu di atas 95. Kalau dia di bawah itu, diyakini 2-3 tahun ke depan KLB itu akan terjadi atas capaian yang tidak dicapai target, suka tidak suka. Dan kita di Nusa Tenggara Barat sudah ada kejadian itu, hanya tidak menjadi nasional saja, di Kabupaten Bima kemarin. Itu difteri. Tentu kita tidak ingin, seperti yang saya bilang tadi, satu orang yang makan nangka semua kena getah. Oleh karena itu, sekali lagi menggugat peran serta dari bunda-bunda PAUD untuk memastikan bahwa imunisasi ini berjalan. Serius amat kita ya. Jadi seluruh orang yang ada di satu kabupaten itu harus dilakukan pengobatan atas penyakit yang muncul. Bu-ibu, bapak-bapak misalkan sesak itu ya, batuk itu ya. Nah, dan itu posisinya di angka 14, Bapak Ibu sekalian. 14,5 kematian bayi, kurang dari 12 bulan. Dan setelah 1 tahun kesananya, oleh pneumonia tadi itu adalah di angka 5,5. Padahal ini bisa dicegah dengan imunisasi. Ya, mulai dari BCG ketika dia baru lahir, kemudian DPT dan seterusnya, bisa kita cegah. Ya. Kemudian ada pilihan lagi di penghujung kesananya. Ternyata dalam rentang waktu tertentu, ibarat kita sarapan pagi kan kalau siang lapar lagi. Nah, badan juga terhadap antibodi kita di kurun waktu tertentu di periode tahun-tahun berikutnya itu turun dia. Ya, di dalam tubuh antibodinya, sehingga perlu di booster. Maksudnya itu, tapi buat putri-putri kita di kelas 5 untuk yang tahun ini. Tahun depan baru akan dimulai untuk kelas 5 dan 6. Yang sekarang kelas 5 dulu. Ternyata yang paling banyak seasertik itu disebabkan oleh virusnya itu yang tipe 16-18. Dan alhamdulillah dapat para ahli menemukan vaksinnya ini yang 16-18 tadi,
sehingga ketika putra putri kita dapat 2 dosis tadi ya di kelas 5